Iya. 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 Aduh, mau makan aja. Malah main petak umpet. Kita makannya di mana coba? Di kebun jati, Budis. Tuh, nih pohon-pohon jati semua. Sini, sini, sini. Nih. Tapi di kebun jati ini ada macam-macam jajanan tuh di sebelah sana. Ayo, kita ke sana aja. Let's go, lari, 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 lari. Area jajan kali ini agak beda nih foodies. Siapa sangka kebun yang isinya pohon jati ini bisa jadi tempat yang makan dan rindang serta sejuk. Ada dua area pilihan nih, piknik di bawah pohon jati atau santuy di rerumputan. Kalau udah dapat posisi yang enak, tinggal pilih deh tuh aneka menunya yang variatif. Ada apa aja sih? Wah, ini nih panas-panas cari yang seger-seger, Budis. Ini bisa pilih sendiri isiannya? Bisa pilih sendiri. Oh, coba deh, boleh deh, mau deh Bu. Gimana nih cara memilihnya? Wih, jajanan kampung emang gak pernah salah ya. Gak cuma seblak atau cireng prasmanan, es buahnya juga bisa diracik sesuai selera. Mulai dari kolang-kaling, cincau, jelly, tape, hingga aneka macam buah. Wih, lengkap nih foodies. Meski sistemnya prasmanan, tapi harganya tetap murah meriah nih foodies. Bebas pilih semua jenis ya, asalkan masuk ke dalam satu gelas, harganya tetap Rp10.000. Receh abis nih guys. Sudah. Tarang! Es suka-suka. Isinya macam-macam sesuka hati. Baru dapat minumannya segar-segar nih ya foodies. Kayaknya masih kurang makanannya. Jadi bingung kan mau pilih menu makanan apa ya? Wah, ini ada tutut. Serabi, es krim. Oh, ini tututnya? Iya. Ih, boleh nih. Aku mau pesen yang kayak gini juga deh, Mbak. Boleh. Ini satu rasa aja atau ada beberapa rasa? Ini ada dua rasa, ada yang original sama ada yang pedes. Oke. Yang pedes kita bisa ditambahin sambal lagi. Oke, boleh deh. Aku mau pesen tututnya sama serabinya. Boleh. Yuhu, bener kan lapar mata? Abis jarang banget sih foodies nemuin olahan tutut di tempat makan kayak begini. Serabinya juga yang gurih dan otentik nih. Ya gimana nggak tergiur coba? Wah, ini satu paket ya, Ci? Iya, satu paket ini untuk yang grill. Kalau yang grill itu dapat free nasi 2, ayam sama dagingnya 100 gram 100 gram. Oke, iya aku mau deh yang kayak gini satu. Satu boleh. Pesanannya udah lengkap semua ya foodies. Ada minuman segar, makanan khas Nusantara, dan menu grill ala Chinese. Kita icip-icip dulu es buah prasmanan yang tadi bikin nih. Namanya adalah es senja kelabu. Hai. Nah berhubung dikasih sirup, kita aduk dulu kali ya sampai tercampur merata. Ini ada cincau ya. Coba cincaunya dulu. Nah, tadi kan dikasih sirup di bawahnya. Jadi ada rasa dari sirupnya, terus ada tambahan susu juga. Manisnya menurut aku pas banget, nggak berlebihan. Dan yang menarik lagi sih pilihannya nih foodies. Karena ini suka-suka kita, beneran yang di gelas ini beneran yang aku suka. Yaps, keuntungan es topping suka-suka ini itu emang pilihan toppingnya berdasarkan preferensi masing-masing. Jadi meminimalisir topping terbuang yang pembeli nggak suka. Lanjut, kita icip tututnya nih ya foodies. Ada yang original, ada juga yang pedas. Biasanya tutut ini emang diolah dengan bumbu kuning, yang tentunya harus dengan rempah yang kuat dan juga cara memasak yang tepat, supaya nggak bau amis dan bisa mateng cakep tuh foodies. Kuahnya doang yang kesedot. Meskipun dia nggak pedas, original maksudnya, tapi tetap ada sensasi seger-seger sedikit-sedikit pedasnya doang. Tapi ya dikit banget. Bukan yang pedas berlebihan gitu loh. Ini gimana ya makannya ya? Emang sih ya ada yang bilang makan tutut itu bisa dilihat dari jam terbang. Makin sering makan, makin lihai deh ngambil tutut di dalamnya. Udah gitu sekali makan tutut tuh bikin gak berhenti loh foodies.
Wih, yang original aja udah seger banget. Apalagi yang pedas nih bikin nagih. Apalagi nih foodies, tutut di sini tuh nggak sekedar gurih aja loh, tapi juga kaya campuran rempah. Di tengah pohon jati, di tepi danau, menikmati sore ngemil-ngemil. Kayak abis tututnya. Bisa foodies. Nah, selain tutut, sebenarnya ini banyak banget di belakang ya makanan yang foodies ya. Cuman gak mungkin juga kita beli semua ya, jadi berkala. Sekarang ini dulu, minggu depan ganti lagi, minggu depan ganti lagi. Bisa banget datang ke sini bareng keluarga. Menunya pilihannya banyak, disesuaikan dengan umur masing-masing. Enak sih, sore-sore di sini, Serabi. Selain kesini bareng sama Besti, cocok juga loh foodies buat ajak keluarga ngumpul sambil piknik dengan makanan yang sudah disajikan. Kalau ajak anak-anak juga bakalan happy sih, ada area luas yang bisa dipakai main nih foodies. Serabi kayak gini tuh memang adonannya gurih, tuh, dan dicampur sama telur yang sama-sama asin gitu. Jadi kayak ya udah satu paket ini gurih semua, asin semua. Sengaja pilih serabi telur dan oncom karena emang yang otentik ya serabi asin ini. Sebelum bermunculan aneka toppingan manis, primadonanya itu adalah telur dan oncom. Alrighty then, kita lanjut yuk nge-grill nih foodies biar pikniknya makin berasa. Dagingnya juga empuk. Dimasak tadi sebentar juga udah matang banget. Bumbunya berasa meresap sampai ke dalam. Pilihannya juga ada ayam, daging, bakso-baksoan. Jadi tinggal sesuaikan aja deh seleranya yang mana nih foodies. Ini sosis. Dan sebenarnya kalau foodies nggak mau pakai nasi kayak gini, mau ngemil-ngemil aja bisa banget. Oh iya, daging di sini sudah dibumbuin juga sebelumnya ya foodies, makanya begitu masuk ke mulut udah berasa banget gurihnya. Meski belum dicocol saus foodies. Dan menu grill kayak begini bisa jadi pilihan nih kalau bosan kali sama menu-menu yang udah disajikan dan biar ada sensasi masak bareng sama si Ayang kali ya foodies. Jujur aku suka banget sama bumbu-bumbunya ini. Jadi manis pedasnya itu pas banget karena empuk juga. Jadi ya enak aja gitu. Dan suasananya di sini kan mendukung banget nih. Udah banyak yang piknik-piknik. Beneran piknik banget deh. Duduk, lesehan, ada makanan, pemandangan yang indah. Jadi nggak cuma sekedar wisata kuliner ya foodies, tapi juga pengalaman menyantap makanan dengan sensasi piknik atau bersantuy di kebun jati yang rindang. Apalagi semua pilihan menu di sini harganya ramah banget di kantong. Cus, cobain! Nggak receh, bener receh, tapi rasanya nggak recehan. Nah, segar-segarnya rujak deh. Foodies, ternyata mie kocok tuh nggak cuma dari Bandung loh. Ada juga mie kocok khas Aceh yang nggak kalah juara. Bedanya kalau mie kocok Bandung tuh otentik dengan perlemakan sapinya. Nah sementara kalau mie kocok Aceh menggunakan ayam ya foodies, tampilannya sih mirip-mirip mie ayam. Apakah rasanya akan sama atau berbeza? Cus kita kepoin yuk. Wah, ternyata ini jawabannya foodies. Saya sudah di dapurnya Su Asin. Wah, gimana nih kabarnya Su Asin? Baik. Baik, fresh banget, kayaknya keren sekali ya. Pantesan tadi ya di luar tuh saya lihat orang udah pada makan. Ternyata selain makanannya enak, orangnya juga keren sekali nih kayaknya. Orang Aceh asli ya? Asli. Asli. Sebelum hijrah ke Surabaya, Su Asin ini memang udah punya resep otentik sejak masih tinggal di Aceh. Jadi pakemnya nih nggak berubah dari dulu, jaminan bisa bikin lidah bergoyang. Meski lokasinya di Surabaya, depot mie kocok Aceh yang satu ini benar-benar rasanya terkenal number one se-Jawa Timur tuh kayaknya. Jam terbang mah emang gak bisa bohong ya foodies. Sehari habis berapa tuh kalau boleh tahu? 6 kilo. Oh gitu? 6 kilo dapat 12 kilo mie. Wow, jadi bener-bener ya fresh, mie-nya dibikin setiap hari, nggak ada dipen-pen buat besok tuh nggak ada.
Selain mie kocok yang jadi andalan, ada juga nih varian kue tiaw tomat yang gak kalah juara. Setiap hari selalu masuk ke list top 3 bestseller. Terus kalau kesini nih, kamu juga wajib order mie goreng Acehnya ya, dengan daging sapi spesial. Seperti mie Aceh pada umumnya, step pertama tuh tumis bumbu hingga harum lalu tambahkan air. Terlihat simpel sih, tapi takaran bumbu ala seasin ini nih yang bikin beda. Jaminan deh rasanya juga beda dari tempat lain, foodies. Oke, sekarang kita masukin mie-nya udah menggugah selera. Segimana nih Om? Lagi. Nih, tuh. Wow, lagi. Tuh. Sudah. Tuh, lihat ya foodies Mau ya. makan banyak nggak? Kenapa? Mau banyak nggak? Mau banyak sebenarnya, boleh nggak? Ya makan. Proses masaknya emang kudu cepet sigap ya foodies. Kalau terlalu lama termalah banyak gitu. Jadi harus dimasak sama yang ahli. Beda tangan, beda rasa ya guys. Udah bener deh, kamu liatin aja Dan. Ya udah, ini berarti pilihannya mau berkuah, kalau nggak nyemek. Berarti saya nyemek aja. Biar bumbunya itu lebih berasa, kemudian dia tekstur mie itu katanya lebih kenyal dan kental kuahnya ya. Wih, udah matang aja tuh, smells good. Dari penampakan dan wanginya nih dari si bumbu khas Acehnya mah asli bikin perut gak sabar pengen menyantap. Ini pakai apa lagi nih? Ayam. Oh ini kayak bentukan mie ayam sebenarnya ya kelihatannya ya, tapi ini bukan Cuma mie ayam foodies ya. Cita sendiri, citaan sendiri. Ciptaan sendiri. Oke, terus apa lagi? Bawang. Kita tambahin bawang goreng. Terus apa lagi Pak? Merica. Oke, merica. Tuh. Satu porsi mie kocok varian nyemek udah siap santap nih guys. Langsung dari sek asinnya loh yang bikin spesial buat kamu nih dan juga pastinya buat foodies yes. Depot mie kocok sek asin ini buka siap hari dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Jadi cus langsung gasngeng sekarang juga bisa ya foodies. Saya pengen langsung cobain karena ini adalah resep otentik katanya dari si su asinnya. Kita cobain ya. Menurut aku ya, dia tuh ada asam-asam seger, kemudian pedas, dan ada manis-manisnya juga. Jadi benar-benar komplit. Selain isiannya yang komplit, rasanya juga komplit punya. Varian kue tiaw tomat ini merupakan signature dari kedai Sek Asin. Buat kamu yang suka sensasi asam segar ditambah dengan telur setengah matang yang super soft, jaminan suka nih dengan kue tiaw tomat yang satu ini. Jadi asam segar dari tomatnya, itu menurut aku cukup mendominasi. Ditambah lagi dengan sayuran-sayuran segar dan juga telur setengah matang yang menjadikan makanan ini tuh super komplit dan menjadi lebih spesial dari tempat lain. Approve, nggak pakai revisi ya. Ternyata resep Sek Asin itu emang jos. Kuahnya juga cenderung kental nih foodies. Kue tiawnya juga lembut banget. Jadi pas masuk mulut nggak perlu effort buat ngunyah. Wih, enak tenan. Oke deh Dan, sekarang spill dong ke foodies nih. Mie kocok Aceh tuh beneran beda nggak sih dengan mie kocok Bandung? Ternyata seperti ini ya kan. Tadi di depan saya penasaran kira-kira mirip sama mie kocok Bandung atau kayak mana ya kan. Ternyata berbeza foodies. Tuh, mie kuning kemudian dia pakai kuah kaldu ayam. Aku pengen kasih lihat kamu kalau mie-nya itu bener-bener mantap banget. Ini dia bikin sendiri. Tuh, wow panjang-panjang. 100% berbeda dengan mie kocok Bandung. Menurut aku, mie-nya lembut banget, kuah kaldunya berasa, asin gurih, cukup mendominasi, dan yang pasti nih ada bawang putihnya. Jadi pas kita seruput kuahnya, bawang putihnya benar-benar ketara banget. Telur setengah matang menjadi topping otentiknya nih guys. Tercampur dengan kuah kaldu, wah benar-benar deh rasanya double combo. Lazis! Tipe kuah kaldu ayam yang berempah bisa dikatakan gak pedas sama sekali loh. Tapi kalau mau yang pedas nih bisa ditambahin cabenya. Jadi disesuaikan aja sama selera kamu ya. Wow, serius, lebih enak menurut aku ya. Ini tipe-tipe mie kocok atau mie ayam kurang lebih sama menurut aku. Kenapa? Karena kuah kaldu dicampur sambal, dicampur kecap, dicampur mie, dicampur ayam ya kan. Jadi
penampakannya udah sama, tapi memang dia bedanya yang pasti dari tekstur mie dan juga ada tambahan toge dan juga sawinya nih. Paten ya foodies, resep besok asin gak main-main. Sekali duduk 3 piring ludes deh tuh. Yo guys foodies, gaskan sekali lah, langsung aja mampir ya ke Depot Mie Kocok Sok Asin yang ada di Jalan Pucang Jajar nomor 23, Surabaya. Makan receh bener receh, tapi rasa nggak recehan. Minum lagi. Foodies, siang-siang gini nih panas-panas, terik matahari, paling enak ngapain? Paling enak makan es campur. Ini ada es campur yang berdiri dari tahun 1980, punyanya Ko Achia. Yes foodies, bayangin aja nih dari tahun 80-an sampai sekarang masih dihandle sama generasi pertama. Ko Achia masih setia melayani pelanggannya. Ih, keren banget gak sih? Menu-menunya juga terus berkembang loh foodies. Ada banyak pilihan yang wajib dicoba. Mulai dari es campur gula merah santan, es ketan hitam kacang hijau santan susu, sampai es alpukat kerok yang segar banget. Ini kita punya sertifikat halal Ko Achia. Oh, jadi buat teman-teman muslim nih dimanapun kalian berada ya pengen nyobain es campur Ko Achia, ini ada standarifikasinya dari Ko Achia MUI. Ini halal dijamin. Aduh. Emang deh ya, no kaleng-kaleng club. Makanya foodies nggak perlu ragu buat langsung datang ke es campur Ko Achia. Langsung aja deh kok, buatin menu paling best seller di sini, es campur gula merah santan. Foodies, ada yang mencolok nih, si kolang-kalingnya itu loh berwarna merah muda yang cantik banget ya. Bikin tampilannya tambah menggoda Nah ini dijamin sehat, ini warna kue. Tanpa pewarna buatan kok berarti ya. Foodies, isiannya ini komplit pol. Ada agar-agar, cincau, nata de coco, kacang merah, dan juga cendol. Plus semuanya ini homemade. Gak ketinggalan juga ada jelly dan biji selasi yang bikin rasanya makin segar. Dan ini nih yang bikin es campur Ko Achia beda dari yang lain. Ada kelengkengnya juga foodies. Ditambah lagi kacang hijau dan juga santan yang gurih. Jadi makin ngiler. Ini kan setahu aku ya namanya es campur itu harus ada tapenya ya. Di sini ada tapenya nggak sih kok? Ini dalam satu porsi udah penuh. Kalau mau tape nanti saya kasih terpisah. Terpisah. Oh, jadi special edition kok ya. Foodies, tape di sini emang nggak nongol di etalase. Tapi kalau foodies mau, bisa banget ya request tambahan tape langsung ke kokonya. Duh, ya ampun foodies, es campur itu benar-benar menggoda banget ya. Warna-warni cakep, segar, polis, bikin ngiler dari tadi nih. Udah nggak usah nunggu lagi yuk, kita santap. Cus, biar tenggorokan langsung plong seplong-plongnya. Ini kacang merahnya, kacang hijaunya, semuanya ini dimasaknya bener-bener matang. Kan biasanya kalau beberapa kali kita cobain ada es yang kacang merahnya keras, kacang hijaunya keras, tapi ini enggak, ini empuk, super empuk. Buat teman-teman yang nggak terlalu suka manis, ini menurut gua pas, karena apa ya, biasanya kalau misalnya campur gini kan namanya gula, ketemu sama sirup, ketemu sama buah-buahan yang manis-manis juga, disok semuanya itu kan rasanya manis banget kan. Nah kalau menurut gua ini tuh enak banget dan tidak terlalu manis. Terus yang ini jeli-jelinya lebih kenyal dibandingkan si agar-agar yang kotak tadi, dan rasanya juga tidak terlalu manis. Nah, rasa manisnya justru menurut saya didapat pada kelengkengnya. Ini kelengkengnya manis. Ini pas ya, seger banget siang-siang. Semuanya rasanya perpaduannya cakep, ya, tidak terlalu manis, dan saya rasa ini pilihan yang tepat untuk kita mendapatkan kesegaran di siang hari yang sangat terik. Foodies, ini porsinya nggak nanggung-nanggung sih, semuanya berpadu sempurna dalam satu mangkok. Gak heran kalau penggemarnya banyak, secara makan satu mangkok aja udah nggak perlu makan berat lagi karena ngenyangin pol. Cobain deh si tapenya juga nih, ini biar makin manis loh rasanya. Potongan tapenya juga nggak nanggung-nanggung ya. Saya pikir kalau selama ini beli es campur kan disuguhnya udah berupa kayak potong-potong kecil, dicelupin, dan itu pun paling kalau misalkan disendokin cuma 1 sendok ya. Ini 1 mangkok, foodies bener-bener banyak. Foodies, selain es campur yang jadi primadona di sini, ada juga es alpukat kerok yang gak kalah menggoda.
Pakai alpukat mentega yang lembut dan juga manis alami, bikin tekstur lembut banget dan rasanya enak foodies. Khasnya alpukat tuh sebenarnya kalau misalnya dia mateng nggak terlalu manis ya, dan ini nggak pahit, dan yang pastinya dagingnya tuh langsung lot. Wow, gampang banget gigitnya. Dan ini kuahnya dari santan dan juga gula merah sama susu juga. Dan biasanya perpaduan ketiga bahan itu kan manis banget ya, tapi ini enggak, pas banget. Wah, ini juara. Terakhir nih guys, yang gak kalah enak dari menu lainnya, ada si hitam dan hijau, yakni ketan hitam dan kacang hijau. For your information nih foodies, ketan hitam ini didatangin langsung dari Thailand loh, sementara kacang hijaunya import dari Australia. Way away. Beberapa kali kalau saya makan kacang hijau, kacang merah, kalau dia ngerebusnya nggak bener, ngerebusnya cuma setengah matang, rasanya keras tuh, nggak enak kan? Tapi ini enak loh. Udah kacangnya dua-duanya import, terus cara masaknya bener, dan yang pastinya ini adalah sumber protein nabati buat kita semua. Buat foodies yang dari tadi mempengen sama segala per-SS-an di sini, langsung aja cus melipir ya ke Jalan Dwi Warna Raya nomor 3 di Mangga Besar, Jakarta Pusat. Udah legend dari dulu nih, dan beneran jadi teman pelipur dahaga banget. Soal harga, tenang, recehan ke foodies mulai dari 10 ribuan aja. Gaskan foodies! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Bye! Cobain lagi. Tuh, meleleh foodies. Foodies, sate buntel dengan balutan lemak jaring alias lemak kambing yang gede-gede kayak begini emang paling cocok ya jadi santapan pas lagi lapar brutal. Porsi yang nggak biasa nih dengan rasa yang aduhai, beneran bikin deh perut yang tadinya ngambek langsung luluh. Wembe, nature place. Ngaco gua. Foodies. Nah, ini foodies. Sekarang aku lagi ngemak-ngemak apa sih ini Mas? Ya Allah Mas, ini apa sih Mas? Sate buntel Om. Sate buntel foodies. Nah, ini sate buntel, ini prosesnya seperti ini. Ini daging apa Mas? Daging kambing digiling. Daging kambing. Daging kambing yang udah digiling, terus diapain lagi Mas? Dikasih itu apa tadi tuh? Dikasih bumbu? Iya, dikasih bumbu rempah. Aku boleh lihat ya? Siap. Ini foodies. Jadi dia dikasih bumbu rempah. Aromanya tuh, ini kalau kecium dari aromanya tuh kayak ada aroma bawang putih, bener ya? Ada bawang putihnya sedikit ya Mas ya? Iya. Wih, bikin sate buntel itu terus menerus loh, nggak pernah berhenti. Dalam sehari bisa memproduksi hingga ratusan sate buntel. Kalau di total nih ada sekitar 14 ekor kambing yang dipotong setiap hari. Wadidaw, banyak banget ya foodies. Secara pelanggannya tuh nggak pernah berhenti sih yang datang. Jadi stoknya kudu ready setiap waktu yes. Terus ini apa? Kok di sebelahku ini ada kayak apa ini? Ini lemak jaring. Lemak jaring? Iya. Terbuat dari lemak apa? Gajeh yang selaput kambing itu, yang bagian dalam. Oh, bagian dalamnya kambing Iya. itu memang dia ada selaput lemak yang Iya. seperti ini? Yang khusus buat bungkus. Yang jaring-jaring gini? Iya. Oh, jadi nanti dibungkus alhasil jadinya seperti ini. Oh, kayak ini ya, Iya. kondok mozzarella ya. Kalau foodies kalian lihat ini, dia bentuknya kayak kondok tapi pakai keju mozzarella. Padahal ini bukan. Ini adalah daging kambing yang dililit pakai lemak kambingnya sendiri lagi. Iya. Menggunakan kambing muda berusia di bawah 6 bulan, dipastikan dagingnya lembut banget. Kalau foodies anti nih sama daging kambing karena punya aroma khas, kayaknya sih bakalan jatuh cinta tuh dengan sate buntel yang satu ini. Soalnya aroma amis udah hempas ya guys, karena udah dimarinasi dengan rempah-rempah sebelum digiling. Ini buntelnya seberapa banyak, Mas? Ya lebih ditambahin Oh, lagi. lebih? Ditambahin Kok aku pelit berarti ya? Iya. Iya lagi, Mas. Ya Ya, Allah. kita sambil sodakoh. Sampai sodako, Iya, sampai. ngasihnya yang banyak. Iya, Emang ini kalau aku boleh tahu, ini kan kayaknya gede pol gitu ya Mas ya. Ini coba lihat ya, ini beneran daging kambingnya segede tangan aku. Tangan aku tuh gede banget loh, foodies kalau kalian tahu ya.
Nih, kalau kalian bandingin sama muka aku segede gini. Duh, gemoy-gemoy manja ya, San. Gak sabar deh, pengen langsung icap-icip. Tapi kudu dibakar dulu ya. Nah, Foodies, ini sekarang kita tinggal langsung bakar. Mas, ini selain sate buntel ini ada sate yang biasanya juga? Iya, sate biasa. Oh, ini berarti tinggal taruh aja? Iya, tinggal taruh aja. Tinggal taruh aja kayak gini lah. Terus kalau yang kayak gini, yang ada lemak-lemak kayak gitu, taruh aja juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, kayak gini ya? Iya. Proses bakarnya sekitar 10 menit. Wajib dibolak-balik ya biar nggak gosong Foodies. Keisan yang kuat ngipasnya. Semangat! Sate buntel di sini tuh ada 2 varian, yakni sate buntel dengan lemak jaring dan sate buntel tanpa lemak yang dibalut dengan aluminium foil seperti ini Foodies. Sate Cokro Gembira Loka ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Ini kan, ini buntel. Itu kayaknya tadi itu masak apa? Itu buntel masak. Buntel masak? Iya. Buntel masak itu maksudnya gimana, Mas? Sate buntel dibakar setengah matang gitu. Sate buntel dibakar setengah matang terus diproses masak tongseng. Oh gitu Foodies. Jadi buat kalian Foodies yang nggak mungkin ada yang nggak suka kalau ada tusuk-tusukannya gini, ini bisa juga proses kayak gimana sih Mas? Contohnya boleh lihat nggak? Itu kayaknya udah matang tuh. Sudah. Tuh kayaknya udah matang tuh. Boleh. Boleh Mas lihat. Oh. Foodies. Jadi wujudnya itu Foodies. Aku kipas dulu sedikit ya Foodies ya. Biar kelihatan Foodies. Ini dia Foodies. Tuh. Wujudnya tuh kayak gini, dia berkuah, dia mirip tongseng. Wah, panas. Hati-hati loh, Isan, itu panas pol. Secara semua menu di sini dimasak serba dadakan sesuai pesanan pelanggan. San, daripada tangan kamu nggak kuat buat megang buntel masaknya, mending langsung kita move aja yuk ke meja buat makan. Nah, kalau udah disajikan di meja, sate buntelnya udah nggak pakai tusukan tuh Foodies, jadi bisa langsung dihap deh. Kita cobain. Oh, gini dia Foodies. Jadi dia memang udah dibelah gitu Foodies, kelihatan dalamnya tuh ya. Ini bener-bener dagingnya tuh masak sempurna sampai dalamnya. Ini kalau kita lihat ya, mau ngeliat nggak kalian sejuicy apa? Tuh, meleleh Foodies. Jadi sekarang kita cobain, aku penasaran rasa kambingnya gimana. Ya, bismillah. Wow. Tekstur dagingnya masih berasa. Udah gitu, gurihnya, rempahnya, semuanya menyatu, meleleh di dalam mulut. Aduh, nih kayaknya kalau dikasih cabe, dikasih bawang gini makin lebih nikmat kayaknya ya. Ini Foodies. Tuh, ya. Kita cobain. Rasanya gurih, manis, dan ada pedas juga yang menyatu sempurna di lidah. Dagingnya lembut, tapi masih berasa teksturnya Foodies. Kesan pertama aja tuh udah bikin jatuh hati ya, San. Please, mau juga dong. Bener Foodies. Ini nggak ada bau-bau yang gimana gitu, nggak ada. Ini enak banget. Karena jujur, aku tuh takut banget kalau makan kambing. Yang aku takutkan adalah takut kambingnya itu ada aroma kambing yang terlalu dahsyat, yang terlalu tajam. Tapi ini nggak ada. Bener-bener lazis. Resepnya benar-benar paten nih Foodies. Bumbu bawang putih yang dicampur di dalam daging kambingnya pasti bakar. Aduh, aromanya tuh harum merona banget. So pasti nih pas masuk ke mulut makin endas, bikin kelepek-kelepek karena rasanya lazis. Nah, sekarang saatnya kita senggol buntel masak alias buntel dengan kuah tongsengannya nih, San. Takis. Tuh lihat, kuahnya tuh kental gitu Foodies, tapi nggak terlalu kental gitu. Cobain. Aduh, wajar ya Foodies ya. Kalian lihat Foodies di belakang aku tuh rame banget. Karena bener-bener rasanya tuh sekaya itu. Tekstur daging kambingnya masih berasa, aroma woknya itu, aroma panggangannya itu, tempat masaknya kan pakai areng ya. Jadi aroma smoky, aroma asap-asapnya itu bikin makin rich, makin kaya, makin lazis. Gaskan Skoy Foodies, nggak usah banyak mikir, harganya start from 15 ribuan aja. Kantong tipis pun masih bisa makan enak nih di sini. Gasnya yuk, serbu, ajak family sama bestie kamu, oke? Takis dan makan enak Foodies. Ya pasti kalau kalian mau dapat rekomendasi makanan receh,
tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.